Setelah beberapa hari yang lalu beredar ceramah dari Rois Am PBNU, ulama tertinggi di dalam PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang menegaskan bahwasanya Ba'alawi itu sah, kitabnya ada. Kemudian kalau masih ngotot, ada orang yang membatalkan. Ada apa di balik itu? Kenapa berani bersikap seperti itu, mengorbankan hal-hal yang sangat berharga? Berbondong-bondong dari kelompok sebelah menyampaikan kritik. Ada yang berbentuk live seperti Kiai Ihya Nur Salafi, ada juga yang berbentuk konten seperti Gus Aziz Jazuli. Ya, sebetulnya itu urusan mereka. Setidaknya kita tahu bahwasanya hatta atau sampai selevel ulama tertinggi di PBNU, kalau pendapatnya berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin, tidak segan-segan dikritik. Dan kalau dibaca komentar-komentarnya itu semuanya rata-rata membuli. Cuman menang tua, tidak baca kitab, tidak meneliti nasab dan sebagainya. Artinya dianggap ceroboh. Pertanyaannya begini, apakah ulama selevel Kiai Haji Miftahul Ahyar yang sudah mencapai derajat Rais Am di PBNU itu bisa salah di dalam ceramah-ceramahnya selama beliau berdakwah? Jawaban saya bukan hanya bisa salah, tetapi pasti ada salahnya. Tidak mungkin semua yang beliau sampaikan itu adalah benar. Jadi saya sepakat kalau misalnya kita berpikirnya Kiai Haji Miftahul Ahyar itu pasti saja ada kesalahan-kesalahannya, tidak mungkin benar semua. Pendasarannya adalah yang pertama, ini kita ambil dari kitabnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, walaupun namanya sama, tapi ini Syekh Muhammad Al-Ghazali ya. Dalam kitabnya Bainan Naqdi Al-Atib wal Madhi Asyamid, artinya itu antara kritik yang mencela, kritik tetapi yang menelanjangi atau menghancurkan atau membuka aib, atau pujian yang munafik. Pujian yang munafik itu pujian yang dari orang yang hasud, yang ingin orang itu jatuh. Jadi asyamid itu orang yang bahagia kalau orang lain itu jatuh gitu ya. Kalau musuhnya ketimpa sial, kita bahagia ya. Syamita atau syamata kalau tidak salah begitu ya. Syamid ya. Di sini dituliskan summa auradal Qurtubi, kemudian Imam Al-Qurtubi meriliskan atau menuangkan Ra'yal Qadhi, pendapat Imam Qadhi Iyad ya, fi kitab Asy-Syifa, dalam kitabnya siapa ini? Kitabnya Qadhi Iyad Asy-Syifa ya. Apa itu pendapatnya? Wahua, dan pendapat Qadhi Iyad itu atau Ra'yul Qadhi di sini ya, annal ummata ajma'at, bahwasanya umat itu ya sudah bersepakat. Ini bukan cuma sepakat ijma ulama, tapi ijma ummah ya, ajma'atil ummah. Fima, dalam sesuatu atau dalam apa-apa, torikuhu al-balagu, di mana metodenya sesuatu tersebut al-balagu adalah berupa penyampaian. Jadi kalau kita simpulkan, umat sudah sepakat bahwa di dalam hal penyampaian, artinya adalah hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya, begitu ya kalau kita sederhanakan bahasanya, annahu, bahwasanya Rasulullah SAW itu ya, atau juga para nabi yang lain, maksumun, adalah terjaga atau terhindar atau tidak mungkin terjadi bagi Rasulullah ya, itu bahasanya maksum, kira-kira begitu ya, terjagalah gitu ya. Fihi, di dalam penyampaian dakwah itu terjaga dari apa? Minal ikhbari, dari menyampaikan atau mengkhabarkan ansai'in, tentang sesuatu, bikhilafi ma huwa alaihi, dengan cara berbeda dengan kebenaran yang sejatinya. Artinya tidak menyampaikan ilmu, karena ilmu itu adalah menyampaikan sesuatu yang yuwafiku al-amri. 1 tambah 1 kamu sampaikan 2, itu namanya ilmu. 1 tambah 1 kamu sampaikan 3, itu namanya jahlun, salah ya, khilafil waqi'. Dan Rasul, dalam apa yang Rasul sampaikan, dakwahnya itu tidak akan mungkin ada yang seperti ini, yaitu menyelisihi kebenaran. Nah, itulah makna dari Rasul itu maksumun fil balaghi atau fima ballaghahu. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu terjamin 100% pasti benar. La qasdan,
Tidak mungkin Rasul itu salah qasdan secara sengaja, wala amdan dan juga ya sengaja. Qasdan itu berniat ya, amdan dan dilakukan secara sengaja, wala sahwan dan juga tidak mungkin Rasul itu salah karena lupa. Ini fokus kepada menyampaikan dakwahnya ya. Bukan perilaku misalnya Rasul sholat terus pernah lupa atau dan sebagainya, atau Rasul ini lupa dan sebagainya, bukan. Tapi ini fokus di fima balaghahu, fil balagh ya. Ketika Rasul menyampaikan hadis tidak mungkin ada kesalahan, entah karena lupa atau Rasul sengaja mau salah atau apa, tidak mungkin begitu ya. Wa ghalaton dan juga tidak mungkin memang keliru gitu. Jadi dakwah Rasul itu tidak mungkin salah. Kenapa? Karena kalau Rasul masih mungkin salah dalam dakwahnya, lalu garansi kebenaran Islam ini apa? Nah, dan ini memang hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sekelas ketua PBNU, bahkan ulama, bahkan siapapun yang terjamin ucapannya tidak mungkin salah, baik salah secara sengaja, salah karena lupa, atau salah memang dia niatnya mau salah, atau salah karena dia sebetulnya tidak mengetahui, jadi tidak sengaja mau salah, ya. Bukan lupa juga, tidak berniat juga, tapi memang sudah salah karena pengetahuannya bermasalah. Gitu. Hal-hal semacam ini tidak mungkin terjadi kepada para nabi, juga kepada wabil khusus Rasulullah SAW. Tetapi kalau kepada yang lainnya, ya mesti terjadi. Karena kalau yang lain juga tidak mungkin salah, berarti apa istimewanya Rasul? Apa istimewanya para nabi? Kalau yang lain juga sama, maka yang namanya tidak mungkin salah itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka populer ucapan ulama itu kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuradduh. Semua orang itu ucapannya ada yang diambil ya ada yang ditolak. Illa sahibah hadhil maqbarah, kecuali orang yang ada di dalam pesarian ini atau kuburan ini, yaitu menunjuk kepada Rasulullah. Jadi hanya Rasulullah yang ucapannya tidak pernah salah. Kenapa? Karena sudah maksum. Jadi ulama sehebat apapun ya pasti pernah salah. Karena kalau tidak pernah salah berarti setara atau sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, begitu. Ini sebagai penguatnya saya bawakan dari kitab Fathul Bari. Wa fihi ma tubi alaihil insanu minal basyariyati hatta yahmilahu al-ghadabu al-irtikabi khilafil aula. Dan di dalam hadis ini, jadi sebelumnya bicara hadis, ada juga faidah atau kandungan. Ya. Apa itu? Matu bi alaihil insanu minal basyariyati. Bahwasanya manusia itu, ini bicara selain Nabi ya, memang ada watak dasarnya, ada yang dicetak sebagai bentuk dasar, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Ya. Hatta yahmilahu al-ghadabu, sampai kemarahan itu membawa dia. Ya, ini kan bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kalau tidak salah ya. Jadi kembalikan kepada Abu Bakar saja. Sampai kemarahan itu membawa dia atau Abu Bakar As-Siddiq itu alartikabi khilafil aula, untuk melaksanakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang bukan yang paling utama. Jadi ini bukan salah ya, tetapi meninggalkan yang paling utama di antara dua pilihan tindakan gitu ya. Karena ada faktor kemarahan sehingga tidak bisa memilih pilihan terbaik, tetapi memilih yang di bawahnya, menyelisihi dari yang utama. Lakin al-fadil, tetapi kalau orang yang utama, ya utama itu waro, alim, ya bertakwa, ya. Fiddini di dalam agama, artinya dia itu fadil fiddin, orang yang utama di dalam agama. Ya. Utama ini bukan cuma dihormati orang ya, tapi memang dia itu berkualitas, keilmuannya tinggi. Ya kalau kita husnudzon atau pakai standar umum, ya ulama-ulama tertinggi ya seperti misalnya kayak Miftahul Ahyar lah dan sebagainya ya. Apa dia? Yasra'u ar-ruju'u, maka akan segera ya kalau kita baca yasra'u ya. Apa itu yang segera? Ar-ruju'u, yaitu dia kembali atau dia menganulir lalu merubah menuju ilal aula, kepada yang lebih utama. Jadi kadang-kadang ya sebagai manusia biasa kalau marah dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu lah bahasanya yang menyelisihi yang lebih utama atau menyelisihi al-aula. Tetapi kalau dia memang orangnya baik, orangnya bersih, agamanya bagus, fadil fiddin, maka yasra'u ar-ruju', ya, dia akan segera kembali.
atau terjadinya revisinya itu cepat gitu ya. Kalau dibaca yusri'u ar-ruju'ah berarti maka dia akan menyegerakan merevisi ya, bebas-bebas saja ya. Kemudian kaqoulihi ta'ala sebagaimana firman Allah, innal ladzina taqau idza massahum taifun, atau ada yang baca taifun minasyaitoni tadzakkaru. Jadi kalau ada kemarahan ya, atau ada apa, bahkan diartikan kalau ada tafsirnya itu di Ibnu Katsir itu kalau melakukan sebuah kesalahan maka langsung gitu. Jadi taifun minasyaiton itu atau taifun itu maksudnya yang kemarahan atau mungkin godaan setan atau bahkan isobah asu ya, melakukan keburukan dari setan itu, maka tadzakkaru ya, dia langsung ingat ya. Begitu. Kemudian wafihi, dan juga di dalam hadis itu ya, anna ghairon nabiyyi. Ini yang paling penting. Bahwasanya selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berarti siapapun ya. Para sahabat lah, apalagi para ulama yang sekarang yang jelas levelnya di bawah mereka, di bawah ulama-ulama yang sebelumnya ya. Apa itu? Walau balagha minal fadli, walaupun dia sudah sampai di dalam masalah keagungan itu, al-ghayata, kepada puncaknya, artinya siapapun selain Nabi walaupun sudah di puncak kemuliaannya ya, laisa bimaksumin, tetap saja tidak akan mencapai level maksum itu. Jadi tanggapan saya kepada dua orang itu ya, ngapain saya tanggapi ya, tidak perlu lah ya. Saya hanya ingin bercerita bahwasanya mungkin saja siapapun itu salah. Tetapi saya tidak bilang di bagian ini Kiai PBNU itu atau Rois Am PBNU itu salah. Saya bilang di semua ceramahnya mungkin saja ada yang salah. Tetapi saya tidak tahu yang mana yang salah. Dan kalau yang ini saya pastikan benar, bukan saya salahkan. Allahumma hadina hada sabil.